Bapak Mama, saudara-saudara dan semua anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkatimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, selama saudara dan saya masih hidup dengan kehidupan yang saudara dan saya jalani, kita sementara sedang berada dalam proses menjadi. Kita belum menjadi ini, kita sementara sedang proses menjadi. Menjadi bagi orang Kristen itu bukan menjadi seperti yang dunia mau, tapi menjadi seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan rancangkan untuk hidup saudara dan saya. Dan ini bagi kita, ini perjuangan. Kita sementara sedang berjuang melawan kedagingan kita. Roh penurut daging itu lemah, kata firman. Karena itu proses menjadi itu ada saat di mana saudara dan saya jatuh, tapi Tuhan bilang bangun lagi. Untuk proses menjadi itu ada saat di mana kita kehilangan arah, kita berada pada persimpangan, kita tidak tahu mau belok kanan atau belok kiri, tapi Tuhan bilang engkau harus terus berada dalam proses menjadi. Menjadi bukan seperti yang dunia mau, tapi menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara. Amin kok. Karena itu hargai setiap hari-hari hidup saudara untuk menjadi. Karena kalau saudara sudah mati itu tidak ada lagi waktu untuk saudara membentuk saudara punya hidup. Tidak ada waktu. Waktu saudara di sini dan hari ini. Karena itu berbahagialah orang yang selalu menghitung hari-harinya sedemikian rupa, supaya dia memperoleh hati yang bijaksana untuk melihat dia pun hari-hari. Saudara-saudara, ada perumpamaan, dan ini gaya pengajaran Yesus. Yesus kalau mau memberikan pesan, nilai yang ingin dia taburkan sebagai bagian dari pengajaran yang dia bawa sebagai anak Allah, firman yang telah menjadi manusia itu, dia selalu pakai gaya mengumpamakan sesuatu. Pesannya ada di balik sebuah perumpamaan. Dan karena itu hari ini kita akan belajar tentang dua perumpamaan, yaitu satu perumpamaan tentang pelita dan satu perumpamaan tentang ukuran atau takaran. Kita lihat yang pertama, saudara, tentang pelita. Sebelum Thomas Alva Edison tahun 1879 tanggal 21 Oktober menemukan lampu pijar, itu pakai obor, alat penerang, dan lampu atau pelita, lampu tioek orang NTT bilang. Sehingga kalau mama-mama dong sekarang, papa-papa dong, saya tidak dapat zaman itu, tapi zaman Bapak Boli, Mas Sem, bahkan orang tua dong yang lain, Bapak Nautu, itu pasti punya pengalaman hidup di bawah lampu tioek. Itu satu kesan sampai sekarang hidup. Bangun, tidak ada lubang hidung yang free dari hitam. Jangan pernah bermimpi free dari hitam. Ini selalu ada dia pun cerita hingga hari ini. Sebelum Thomas Alva Edison, dia bereksperimen, sejarah catat itu sampai 9.998 kali. Dia bereksperimen, gagal, hingga sampai pada eksperimen terakhir 9.998 baru lampu pijar itu kemudian ditemukan, sekalipun dia hanya bisa menerang hanya dalam waktu limit 40 jam. Tapi paling tidak tahun itu 1800-an itu sudah sangat menolong orang untuk tidak lagi kembali kepada pelita atau obor. Nah, bagi orang Yahudi, Bapak Mama, saudara-saudara, pelita itu juga dekat dengan hidup mereka. Di samping obor, pelita itu alat penerang untuk di dalam rumah. Kalau keluar rumah biasanya orang pakai obor. Kita ingat ketika Yesus ditangkap di Getsemani, itu
itu para pelakunya itu semua tidak bawa pelita, tapi mereka bawa apa? Bawa obor, karena obor itu alat penerang di luar rumah, sedangkan pelita itu alat penerang di dalam rumah. Apa yang ingin kita petik Papa Mama dari perumpamaan ini? Ini alat penerang yang sementara ada pada saat itu, dan memang Yesus punya gaya, dia kalau pakai perumpamaan tidak pernah dia mengumpamakan sesuatu yang asing bagi para pendengar. Memang dulu belum ada zaman senter, Petromax juga belum ada, lampu gas belum ada, paling tidak pelita itu yang dilihat tiap hari, yang juga fungsinya dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, ketika dia membicarakan ini, Bapak Mama, kita perhatikan apa maksudnya kata pelita ini. Kalau kita perhatikan Bapak Mama, kata pelita ini juga itu Yesus sebut dalam Matius pasal 5. Tetapi maksudnya dalam Matius pasal 5 dengan Markus pasal 4 sedikit agak berbeda. Bedanya di mana, saudara? Bedanya kalau Matius pasal 5 itu, kalau Papa Mama dan saya buka, mari kita buka yang bawa Alkitab, Matius pasal 5. Kamu adalah garam dunia, yang kedua kamu adalah terang dunia, ayat 13 dan ayat 14. Itu dua pernyataan Yesus yang sebenarnya mau kasih tahu para pendengarnya waktu dia khotbah di atas bukit. Dia bilang kamu adalah garam dunia. Ini bukan pilihan, saudara. Kamu adalah terang dunia, ini juga bukan pilihan. Saya mau jadi garam saja Tuhan, saya tidak mau jadi terang. Atau saya mau jadi terang saja Tuhan, tapi saya tidak mau jadi garam yang memberikan rasa pada makanan. Seperti itu kira-kira. Kalau saudara dan saya baca Markus, ceritanya sedikit agak bergeser. Apa yang dimaksudkan tentang pelita? Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita. Kata pelita disinggung lagi, sama seperti pada Matius pasal 5 ayatnya yang juga yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Kata pelita itu disebutkan lagi oleh Yesus. Apa maksud pelita menurut Markus ini dalam perumpamaan ini? Bapak Mama, saudara-saudara, ada seorang penafsir yang bilang begini, pelita itu menunjuk pada dirinya firman yang telah menjadi manusia. Kalau di Matius itu sebuah pernyataan, kamu adalah garam dan garam menjadi garam bukan pilihan, dan kamu adalah terang dan karena itu kamu adalah pelita bukan pilihan. Maka Markus pasal 5 mau bilang kepada kita dalam perumpamaan ini, Yesus bilang, aku adalah pelita, aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Tadi kita baca di Mazmur 119 ayat 105, dia bilang begini, firman itu adalah pelita bagi kakiku, pelita yang memberikan terang. Dosa ini Papa Mama buat kita tidak bisa lihat ini hidup. Dosa ini bahkan tidak bisa membuat kita bisa melihat bahwa orang yang dilahirkan dalam kandungan yang sama itu saudara kita. Dosa itu menabur kita, menabur kebencian dalam diri kita, sehingga kita lihat semua orang yang ada dalam hidup kita itu musuh kita, bukan sesama kita. Itu dosa, saudara. Karena itu orang kalau hidup dalam dosa, dia tidak bisa melihat orang lain dalam sudut pandang Allah. Tapi dia hanya bisa melihat dirinya. Tetapi ada hal lain yang akan saya katakan, dia bisa melihat dirinya, tapi dia melihat dalam kegelapan. Tidak anggap lagi orang lain, karena semua gelap. Apa yang terang di situ? Karena itu kenapa, saudara, orang itu selalu senang hidup dalam gelap-gelap. Kalau kita disko-disko itu dansa-dansa tidak ada lampu sorot di situ. Itu gelap-gelap. Sehingga kalau raba kena orang pun barang-barang tertentu tidak ada orang yang lihat. Kan itu kenapa orang kalau disko-disko itu dia lampunya remang-remang. Pemuda-pemuda senang duduk di remang-remang. Mereka jarang duduk berduaan di bawah lampu sorot seperti stadion. Ada pemuda yang pacaran di bawah lampu sorot. Itu hanya mereka yang siap nikah,
Yang sudah baca nama 3 kali. Yang belum dong itu mereka takut di situ, saudara. Karena itu papa mama, saudara-saudara, pelita ini Tuhan bilang, aku adalah pelita. Aku adalah firman yang telah menjadi manusia. Karena itu ketika dia ngomong dalam Markus pasal 5, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita sama seperti begini, orang yang membawa firman, orang yang hidup di dalam firman, orang yang langkah-langkahnya dituntun dalam firman, orang yang langkah-langkahnya akan dibawa menuju pada terang, dan terang itu mengawal langkah-langkahnya, saudara. Ini penting untuk kita perhatikan. Pelita itu menunjuk pada Yesus. Karena itu di ayat selanjutnya, kalau Yesus adalah pelita, pelita yang menerangi jalan-jalan seperti kata pemazmur, maka pelita itu tidak akan pernah menyimpan rahasia, saudara. Dalam kegelapan orang simpan rahasia, tapi di dalam terang saudara tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalau Allah sudah jadi pelita, firman yang tuntun hidup saudara dan saya, satu helai rambut jatuh itu kita lihat. Bahkan Allah juga lihat, saudara. Pelita yang menerangi hidup saudara itu, sehingga di ayat 22 Yesus bilang, sebab tidak ada sesuatu yang terselubung yang tidak akan dinyatakan. Pelita atau terang itu menolong kita melihat, dan tidak ada yang terselubung di sana. Terang semua, saudara. Karena itu kenapa mama-mama kalau make up, tidak mungkin dia make up di bawah lampu TOEK. Orang mau jadi pengantin itu kenapa? Mereka make up itu lampu sorot itu begini, supaya garis ame alis itu bagus, garis ame bentuk bibir itu cantik, tabur ame bedak padat, bedak tidak padat, bedak cair, bedak-bedak semua itu aman. Karena lampu sorot menolong sang perias untuk memainkan kuasnya supaya menghasilkan satu riasan yang bagus. Karena itu Yesus benar bilang bahwa tidak ada yang tidak dinyatakan. Bahkan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap, saudara. Karena itu papa-papa yang suka main rahasia. Saya pun papa-papa bawa mata dong ini. Wah, mereka takut Tuhan. Wah, kalau yang amin dong itu dia pun takut dobel-dobel. Maksudnya dobel-dobel, nanti kita doa cek dulu. Takut Tuhan. Saya bilang begini, saudara, saudara mau sembunyi. Sekarang papa-papa dong nih, woi, mereka lincah pak, mereka menyala abangku. Gitu. Sekarang ini ada pernyataan paling viral ini. Mereka menyala itu apa? Menyala itu di luar rumah. Di dalam rumah itu mereka redup, mereka sembunyi, mereka punya terang, kasih mati terang. Karena itu mama-mama tuh kadang-kadang juga kita jadi provos itu juga penting, saudara. Periksa papa pu HP itu saya pikir juga penting, tapi jangan terlalu keseringan. Keseringan nanti dia over kita masalah. Sekarang papa-papa zaman sekarang ini kasih nama dia punya will dong tuh. Woi. Kasih nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan bisa jadi juga kasih nama dia pu atasan, kepala dinas misalkan, atau kapolsek misalkan. Tapi yang herannya kalau dia terima HP itu dia terima di bawah pohon mangga. Nah, ini saya pikir mama-mama dan juga butuh curiga, apalagi terima dengan jam 10, jam 12 malam dan jam 2 hampir siang. Itu mama mulai cek sudah. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau bermain rahasia, akan ada saat di mana rahasiamu terbongkar, Pak. Mama-mama juga. Tidak boleh ada rahasia. Ketika pelita kita tempatkan di tengah-tengah keluarga, tidak ada lagi kata rahasia satu dengan yang lain. Tidak akan ada. Saudara bisa pandai bermain-main, tetapi ketika pelita itu engkau letakkan di tengah-tengah keluarga dan rumah tanggamu, tidak ada yang tidak tersingkap oleh sang penerang itu.
Karena itu kenapa Yesus bilang begini, pelita itu akan punya fungsi kalau dia letakkan di kaki Dian. Kaki Dian itu apa? Kakinya lentera, kakinya pelita gitu. Jadi seperti kaki Dian yang lambang kita biasa begini, ada kaki Dian, ada lilin yang kita letakkan sampai 7 minggu, misalkan minggu sengsara. Itu di bawahnya itu kaki Dian, itu kaki Dian. Nah, karena itu Yesus bilang kalau ada pelita tidak bisa taruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Dia harus di bawah kaki Dian. Kaki Dian itu berarti tempatnya sedikit agak tinggi, dan yang kedua dia diletakkan pada tempat yang tepat. Karena itu saya mau bilang begini, firman itu kalau saudara dengar, tapi kalau saudara tidak simpan di sini, dia tidak punya kekuatan fungsi apa-apa untuk hidup saudara. Seperti pelita yang diletakkan di bawah tempat tidur, terangnya hanya di situ saja, saudara. Karena itu kenapa baca firman, taruh di sini, saudara. Taruh di hatimu. Karena itu jangan sampai papa mama dong dengar khotbah ketawa, lalu kemudian pulang sampai di gerbang gereja, sampai di rumah papa mama dong buat ulang dosa baru. Bahkan dosa lama diangkat kembali, cerita kelam diulang lagi. Pelita saudara, firman itu, sementara saudara bukan taruh di kaki diannya atau tempat yang sedikit agak tinggi sehingga bias terangnya ada, tapi saudara sembunyikan di bawah. Sama seperti begini, orang pegang Alkitab, bahwa Alkitab itu baca, bukan mati kau taruh di peti mati. Di sini saya bersyukur saya tidak temukan. Waktu di Amfoang itu surat baptis, surat sidi yang kekerlaksu makan itu taruh. Bahkan mereka bawa kitab taruh seperti begini. Ini mau bikin apa? Fungsinya sudah tidak ada. Dia berfungsi selama saudara itu bernafas. Dia diletakkan pada saat jantung saudara itu masih berdetak. Engkau pun jantung tidak berdetak, firman itu yang dibukukan dalam Alkitab hanya menjadi kata-kata yang tidak memiliki kuasa. Kuasa itu kalau diletakkan pada tempat, dan di mana dia harus diletakkan? Di hati saudara. Di mana? Di pikiran saudara gitu. Supaya hati kita yang liar ini, yang labil, pikiran kita yang liar, yang kusut ini, Tuhan tolong saudara untuk bisa menstabilkan pikiran kita, dan kita tidak menjadi seperti kambing liar atau sapi liar yang geli sekali, yang kalau mau diarahkan itu susah sekali gitu. Tapi perhatikan, orang yang benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, omong 1, 2, 3, 5 kali, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Amin. Karena itu firman bilang apa? Jangan membuang mutiara pada babi. Jangan banyak bicara terhadap orang bebal, karena engkau sementara sedang membuang mutiara pada babi gitu. Orang bebal itu omong, dia bilang, iya mama, iya nanti besok, ya saya, iya. Dia buat lagi. Itu orang bebal begitu saudara. Apakah kemudian kita akan bilang firman tidak memiliki kuasa? Itu karena firman itu diletakkan pada tempat yang tidak tepat, di bawah kolong meja. Dia pun lampu tidak bisa bias, dia pun lampu tidak bisa memberikan cahaya. Yang kedua saudara, yang kedua takaran. Takaran itu meteran. Takaran seorang siswa berhasil untuk Indonesia itu angka. Karena itu mama-mama dong terlalu bangga, dan papa-papa bangga sekali kalau dia anak terima rapot baru-baru itu angkanya di atas 7 atau 8. Jangan lu angka 5. Itu kayu kudung dapat. Dan tidak sedikit kita bangga soal angka saudara. Anak-anak punya nilai matematika 7, anak-anak punya nilai matematika 8, anak-anak punya nilai bahasa Inggris itu bagus. Kita bersyukur untuk soal angka. Tapi ingat, takaran juga, saya mau bilang orang Yahudi itu ditakar kemampuan mereka dalam menguasai hukum Taurat. Karena itu yang suka menakar, memakai ukuran itu adalah ahli-ahli Taurat. Mereka gemar menghakimi karena takaran itu mereka pakai berdasarkan asumsi mereka. Karena itu mereka pun kerja itu bukan mengamankan hukum Taurat dalam arti orang bisa melakukan dalam ketaatan, tapi orang-orang Yahudi, khususnya para elit orang Yahudi, salah satunya adalah ahli-ahli Taurat. Dia punya kerja tiap hari itu cari orang pun kaki.
Karena itu kenapa mereka selalu berkerumun ketika Yesus mengajar. Dan mereka selalu mencari waktu yang tepat untuk apa? Untuk menangkap Yesus. Ada kesalahan mereka mulai giring Yesus, seperti dalam soal membayar pajak. Bayar pajak itu umpannya orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, supaya ketika Yesus salah memberikan sebuah pernyataan, maka kakinya bisa dijerat. Itu salah satu gaya dan kerja yang memang sengaja diciptakan oleh para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi, khusus elit-elitnya orang-orang Yahudi. Dia bilang begini, saudara, takaran itu dipakai bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi takaran itu dipakai melalui apa? Takaran itu ukuran standarnya bukan pada asumsi manusia, tapi pada apa? Pada pelita yang disebut dalam perumpamaan pertama yang adalah firman itu yang harus dipakai ukurannya gitu. Jadi ukuran yang dipakai untuk melihat diri, kalau bisa melihat orang lain untuk mengoreksi dalam semangat menata diri saudara-saudara kita, maka takaran yang dipakai adalah bukan kepentingan. Apalagi yang kedua, kita kadang nilai orang itu berdasarkan kepentingan, saudara. Dia kepentingan memang satu kepentingan baik, apalagi ditambah dengan hubungan yang tidak baik, maka saya akan menakar dia dengan asumsi atau pikiran saya. Yesus bilang tidak bisa. Bahkan dengan tegas Yesus bilang begini, apa yang ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi saudara, ukur orang-orang di sekitar saudara itu juga yang akan dipakai untuk Allah mengukur saudara. Kalau saudara melihat orang-orang di sekitar saudara itu pendosa berat, maka jangan sampai ukuran itu Allah pakai dan Allah kemudian sebut saudara, engkau lebih berat dari apa yang engkau ucapkan untuk orang-orang di sekitarmu. Ini bahaya, saudara. Karena itu hati-hati dalam melihat diri dan melihat orang lain itu. Karena ukuran yang kita pakai, kata firman Tuhan, akan diukurkan kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang akan diambil daripadanya. Ini keras, serius ini firman. Dia tidak main-main dengan soal takaran. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berhati-hati dalam menjalani hidup ini, dalam proses kita untuk menjadi gitu. Kita proses menjadi bukan dengan kemudian memakai takaran lalu mengukur kita, tapi takaran itu berdasarkan asumsi dan pikiran saudara. Takaran yang harus saudara pakai adalah firman, titik, kata perumpamaan hari ini. Perumpamaan tentang pelita. Karena itu kalau ukurannya saudara pakai firman, maka firman itu akan menelanjangi saudara dan saya sampai pada kita pun bagian-bagian tersembunyi itu, firman akan menerangi kita. Ngeri itu? Ngeri tidak, saudara? Ngeri itu. Karena itu tidak boleh bersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Jujurlah gitu. Jujur, terbuka gitu. Kalau saudara malu untuk mengakui kesalahan yang pernah saudara buat kepada orang lain, kita punya budaya malu tinggi, maka jangan malu untuk berucap sebuah bentuk pengakuan dosa kepada Tuhanmu. Berucaplah. Kalau engkau berat pilih dia, minta Tuhan, Tuhan berikan kepada aku kebesaran hati, keikhlasan, kerendahan untuk aku pergi dan bilang, beta minta maaf, beta mau memperbaiki kesalahan. Pengampunan itu bukan 70 kali, berapa kali? 70 kali? 490 kali saja. Tapi pengampunan itu apa, Bapak Mama? Butuh kerendahan hati untuk kembali membangun sesuatu yang runtuh karena dosa. Apa yang bisa kita petik, Bapak Mama? Hal yang ketiga, dia bilang begini. Dari perumpamaan tentang pelita dan ukuran, itu bersumber pada satu hal, mendengar. Bapak Mama, kita harus latih, kita punya telinga untuk menangkap semua bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kenapa dalam perumpamaan ini Yesus bilang
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Proses belajar itu bukan hanya mulai dari melihat, tapi proses belajar dan proses menjadi itu berawal dari proses bagaimana saudara mendengar. Telinga ini dipakai saudara. Dengar firman, simpan di sini. Walaupun kadang-kadang kita lupa. Aduh, itu waktu Matius pasal 7 ayat 7 itu bilang apa? Kita lupa. Kita cari di indeks, cari di Google. Sekarang ini fasilitas Google ini luar biasa. Bapak mama mau cari apa? Mau goreng kue pisang juga ada, buat apa lagi, rempeyek juga ada. Semua mau cari apa, semua ada di sana. Dari yang tidak baik, yang baik, yang menguntungkan, yang merugikan, semua ada di sana. Cari itu saudara. Mendengar melatih kita untuk kemudian menyaring. Kesalahan orang Yahudi terbesar, para elit pemimpin orang Yahudi, yaitu apa? Mereka mendengar ajaran-ajaran Yesus itu, mendengar dengan telinga kanan, telinga kiri tidak dengar. Karena itu Yesus omong lain, mereka tafsir lain. Karena itu kalau saudara dengar firman, konsentrasi saudara, buka telinga gitu. Salah satu permainan pesan berantai itu pertama dia baca tuh dia lengkap. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Dia omong di belakang, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Sampai hitung orang kelima, dia tidak bilang lagi bawa persembahan, tapi dia bilang bawa dirimu, bisa juga bawa sapimu, bawa babimu, bawa apa lagi. Persembahan bisa hilang, atau bisa jadi di akhir orang pesan berantai dia akan bilang tidak usah bawa persembahanmu. Bisa saudara. Karena apa? Telinga tidak melatih untuk mendengar pesan itu. Mendengar itu penting saudara. Karena itu latih telinga pendengaran saudara, latih telinga pendengaran anak-anak untuk belajar taat pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa petik dari firman ini dengan sebuah tema, menjadi pelita kebenaran. Yang pertama, hiduplah dalam terang saudara. Terang itu bukan hanya menghangatkan saudara, tapi terang itu menolong saudara untuk melihat hidup ini dalam kacamata Tuhan. Belajar dengar firman Tuhan. Kalau tadi bilang terang itu menolong ketong, menerangi jalan-jalan kita, saya mau bilang begini, ada saat di mana hidup ini buat kita tidak bisa melihat jalan. Ada saat di mana persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan untuk hidup saudara membuat saudara tidak melihat jalan. Semua gelap saudara. Kalaupun saudara melihat jalan, persimpangan jalan yang saudara temukan, saudara mau pi mana? Karena itu kenapa Mazmur tadi 119 itu mau bilang kepada kita di ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman mau bilang begini, kalau saudara punya persoalan hidup, saudara tidak bisa melihat jalan, yakinlah terang itu akan membuat jalan baru untuk saudara. Saudara bisa jadi ada pada situasi ini, Tuhan, kita mau gimana ini? Kita tidak ada titik terang, jalan mana Tuhan? Gitu. Persoalan-persoalan hidup yang saudara dan saya alami. Kalau pelita itu saudara letakkan di depan mata saudara, percayalah, jalan yang Tuhan buat untuk saudara akan Tuhan tunjukkan supaya saudara lewati. Kalau persoalan dalam kegelapan membuat kita tidak bisa melihat jalan, pelita akan menolong saudara untuk menemukan jalan yang Tuhan siapkan, yang bisa saudara lihat dengan jelas kalau pelita itu diletakkan pada tempat yang tepat. Yang kedua, hidup dalam terang, dia menelanjangi kita. Karena itu jadi orang Kristen jangan suka telinga tipis, mudah tersinggung.
Jangan. Dia menerangi. Terang itu kita letakkan pada tempatnya. Tidak bisa kita pilih. Oh, ini orang yang dulu kasih tanah untuk gereja, ini dulu orang yang berjasa untuk gereja. Kita pilih dia. Pilih mama. Supaya itu terang, jangan menerangi dia. Katakan ya. Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak. Tidak perlu kemudian kita bilang pelita ini hanya untuk orang-orang yang tidak punya apa-apa. Lalu kemudian mereka yang berbuat dosa karena jabatan, karena kepentingan, karena jasa-jasa untuk gereja, kita pilih. Tidak bisa. Pelita itu menuntun semua orang yang didapati terang itu untuk diterangi. Karena itu benar saudara, hidup dalam terang engkau telanjang saudara. Saya mau bilang, kami semua, kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Bermain-main tidak bisa. Engkau bermain, tapi limit waktumu bermain dengan Tuhan itu ada batasnya. Engkau hidup dalam limit yang Tuhan tentukan. Tidak ada yang unlimited dalam ini dunia ini. Tidak ada. Karena itu yang terakhir, kalau firman itu menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan hidup kita, dan kemudian menjadi pelita atas kebenaran, saya mau bilang, pelita menerangi semua. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Tapi kemudian kita ini harus siap, itu saudara. Saudara dan saya harus siap. Orang bilang firman itu seperti mata pedang yang bermata. Dia tebas kanan, tebas kiri, Pak. Tapi kemudian juga para pemberita tidak boleh kemudian pakai Alkitab ayat ini untuk menebas orang berdasarkan kepentingan. Saya selalu bilang dengan penatua, kalau pimpin orang yang bermasalah denganmu, maka tuntun, minta Tuhan pun tuntunan, supaya kita pun khotbah itu bukan khotbah yang memakai atas dasar firman Tuhan untuk sebuah kepentingan. Oh tunggu ya, gigi bibir, buat khotbah di bapak mama, dia buat khotbah di satu buku. Sampai sana le bapak tua tidak perlu tuh juga matar begini. Karena apa? Kepentingan itu sudah. Tapi engkau menyampaikan tanpa sebuah kepentingan, engkau akan berkata firman itu pedang bermata dua. Tapi ingat, dia juga bisa menebas sang pemberita. Kalau firman itu tidak hidup dalam hidup sang pemberita. Karena itu kenapa jadi orang Kristen itu tidak mudah saudara. Agama itu hasil ciptaan manusia, tapi kekristenan itu memelihara nilai-nilai Kristus. Karena itu Kristen itu pengikut Kristus. Agama hasil ciptaan. Kristus tidak menciptakan agama Kristen, tapi dia menciptakan sebuah ajaran yang kemudian menciptakan banyak pengikut yang datang dan hingga hidup hari ini, termasuk saudara dan saya. Jadi pengikut Kristus itu berarti apa? Menghidupkan nilai-nilai kekristenan. Dan salah satu nilai kekristenan adalah menjadi pelita kebenaran yang kasih terang. Yang terakhir saya mau bilang, kalau Matius bilang engkau adalah pelita dan Markus bilang pelita itu adalah firman, saya sejajarkan Matius pasal 5, engkau adalah pelita, maka kau punya terang itu harus kasih terang hidup orang lain. Kalau saudara mau hidup dalam kegelapan, pelitamu harus kasih terang untuk dia. Kalau hidupmu sudah engkau dapati benar-benar sesuai dengan Tuhan pun mau, maka engkau adalah pelita. Bawa terang itu, dudukkan di keluargamu dan bilang, mari kita hidup dalam terang. Jangan matikan terangnya yang mungkin bisa jadi redup saudara. Tapi engkau harus menolong supaya terang itu semakin terang dan sinarnya semakin memancar. Supaya kalau saudaramu didapati bersalah, dia dituntun bukan menuju pada kebinasaan, tapi kemudian dituntun pada sebuah keputusan yang tepat untuk membaharui hidup dan tingkah lakunya. Amin kok? Tuhan memberkati saudara. Amin.